Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan. Ini merupakan kondisi pekarangan di bawah ya, di bawah rumah. Kondisinya seperti ini kemarin sudah saya updatekan ya. Saya updatekan yang di sebelah sana itu tentang kapulaga ya. Kondisinya seperti ini. Tetapi saya kali ini tidak akan membahas kapulaga, melainkan saya akan membahas sesuatu yang kemarin sempat agak viral ya Sobat Tanduran, agak viral di dunia Facebook. Apakah itu? Nah ini ya, adalah pohon pisang. Pohon pisang kemarin itu dikatakan cara mudah merawat anak pisang ya, itu khusus untuk petani-petani pisang. Ini wajib menonton ya, walaupun nanti informasi yang saya berikan tidak detail, tidak saya ikutkan prakteknya, tetapi ini mungkin akan bisa memberikan sedikit gambaran ya pada sobat-sobat tanduran semuanya, khususnya petani pisang. Oke, kita bahas lebih detail lagi. Saya akan maju ke depan untuk mendetailkannya. Nah, kemarin tuh sempat sudah dipanen ya sobat tanduran. Ini ya, dipanen tetapi hasil pisangnya tidak maksimal dan batangnya masih ada di sana. Dan kebetulan ini sudah keluar anakan ya. Anakan paling tinggi ya sekitar 2 meter ya sampai sini. Sampai sini kita anggap tidak nyampe 2 meter, sekitar hampir 2 meter kurang beberapa senti. Oke, kita bahas detailnya. Ini ada hubungannya ya sobat tanduran. Dulu itu ketika zaman saya kecil ya, ketika panen pisang seperti ini, saya itu diajarkan untuk memangkas batangnya ini sampai habis. Dipangkas sampai habis. Saya kurang tahu ya, mungkin filosofinya adalah agar lebih lebih rapi ya sobat tanduran. Kalau seperti ini kan kesannya masih menyisakan ininya ya, batangnya ini kan kalau dilihat tidak enak ya. Apalagi batangnya seperti ini. Ini harus kita potong-potong biar lebih rapi lagi tersusun. Kemarin di postingan Facebook ya yang sempat viral, saya kira viral ya, mungkin sobat tanduran ada yang melihat sekilas, adalah cara merawat anak pisang ini ketika indukannya ini sudah kita panen. Nah, anakan pisangnya ini cara merawatnya seperti apa? Caranya seperti ini. Ketika kita panen indukannya, indukan pisang ini kita harus jeda ya. Kok jeda? Kita motongnya tidak boleh sampai habis, tapi kita usahakan sisakan paling tidak ya tingginya setengah meter ya. Tingginya setengah meter. Alasannya ya, ini menurut pemandangan saya, menurut pemikiran saya alasannya. Pohon pisang ini konsumsi airnya itu sangat tinggi. Konsumsi pohon pisang itu airnya sangat tinggi. Nanti coba saya bandingkan ya dengan yang minim air dengan banyak air, nanti kondisinya seperti apa. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Saya ingat ya, sebelumnya kan saya pernah membuat kompos dari batang pisang. Kompos batang pisang. Mau yang di polybag maupun ada yang di tanah itu sama saja. Dan kesimpulan saya, batang pisang ini mengandung banyak sekali air. Nah, karena kandungan airnya sangat banyak, alangkah baiknya kita manfaatkan untuk si anakannya ini. Nah, kalau untuk kandungan airnya seperti apa, itu memang butuh penelitian lebih lanjut ya sobat tanduran, agar kita tahu kondisi airnya itu seperti apa. Tetapi kan berhubung ini sudah ditebang, kalau ini baru ditebang ya pasti 1-2 hari pasti akan keluar air. Nah, airnya itu alangkah baiknya untuk menyiram anakannya. Kemarin juga sudah saya buatkan ya, sadapan dari batang pisang ini. Bukan yang ini ya, tapi di video yang lain itu adalah bisa kita gunakan untuk sebagai pupuk ya, walaupun belum saya aplikasikan. Nah, airnya ini kalau yang di video viral itu ketika sudah panen, sisakan kurang lebih ya tingginya setengah meter, paling ya segini ya. Lalu bagian tengahnya dilubangi. Bagian tengah atau jantung atau pusat dari batang pisang ini dilubangi, lalu diberikan pupuk NPK paling ya sekitar segini ya, 2 jumput masukkan, katanya seperti itu. Nanti anakannya ini jadi super, katanya seperti itu.
Nah, tapi kalau di tempat saya mungkin harus ada catatan lain ya. Kan menurut saya ini konsumsi dari batang pisang sendiri itu membutuhkan air yang sangat banyak. Jadinya mau tidak mau selain perawatan air, mungkin dengan cara itu bisa dilakukan. Nah, ini kan minim air ya. Kondisinya ya menurut saya ini kecil ya. Bukan yang jumbo. Kalau di pekarangan saya yang sebelumnya itu kondisinya itu lebih besar lagi ya untuk batang pisangnya itu. Ini jenisnya pisang kepok kuning mungkin jenisnya. Oke, kita lihat di tempat yang lain. Di sini juga ada lagi sobat tanduran pisang yang minim air. Nah, hasilnya seperti ini. Kecil ya, kecil sekali. Kalau yang di sana juga minim air, tetapi ada tanda-tanda lebih jumbo. Coba kita selidiki dulu ya sobat tanduran, sambil saya jalan-jalan. Oh, nih. Nah, di sini ada tempat pembuangan ya ternyata, pembuangan air. Kemudian airnya meresap, jadinya ini agak jumbo sedikit. Ini sudah dipanen juga satu ya. Ini agak tinggi, ini tingginya setengah meter mungkin. Makanya bisa, ini lumayan cukup besar. Ini juga lumayan cukup besar. Ya, katanya ketika panen seperti ini, anakan seperti ini ya, ini harus dibuang. Jadinya kita hanya memelihara satu saja, pilih yang jumbo, pilih yang besar. Sisanya kita pangkas biar nanti pertumbuhannya itu fokusnya ke sini. Nah, saya lanjutkan kembali. Ketika ini masih baru fresh ya, dipotong, otomatis kan ini masih produksi mencari nutrisi untuk kehidupan pohon pisang ini. Tetapi kan gara-gara kita pangkas, otomatis nanti produksi dari nutrisinya akan pindah ke batang anakannya. Alasannya adalah itu. Karena kan kalau kita lihat ya, kalau kita bongkar bonggol di bawah itu pasti banyak sekali anakannya. Nah, di bonggolnya itu pasti hanya ada satu bonggol dan dilanjutkan ke beberapa anakan. Makanya kalau ketika dipanen jangan terlalu dihabiskan. Kemungkinan nutrisi yang diambil pasti akan masuk ke anakannya. Dan anakan yang kecil seperti ini diusahakan dipotong. Oke, kita bandingkan lagi yang ada di atas sana ya. Oke, sobat tanduran, saya sudah sampai bagian atas ya. Dan ini coba kita review ya. Di sini tuh ada keran biasanya digunakan untuk cuci tangan seperti ini ya. Dan airnya itu otomatis akan mengalir ke bagian bawah sana. Nah, dan itu kebetulan kemarin ketika panen itu juga menyisakan batang kurang lebih tingginya setengah meter ya. Dan hasilnya ini anakannya sedikit lebih jumbo ya daripada yang di bawah. Berbeda lagi yang di sebelah sana, itu juga kecil sekali. Coba nanti itu kalau nanti saya panen, coba kita praktekkan ya. Nanti saya buatkan video lagi, kira-kira hasilnya akan nanti seperti apa. Apakah akan sama seperti ini atau tidak. Karena menurut pengalaman saya di waktu kecil dulu itu, ketika musim kemarau datang, saya itu disuruh oleh nenek saya itu menyiram batang pisang ya, atau tanaman pisang yang sudah ditanam. Karena memang ketika pohon pisang yang kita tanam itu cukup air, rata-rata akan menjadi tanaman pisang yang jumbo. Dan hasilnya pun nanti pisangnya itu satu tandan tuh menjadi beberapa banyak sisir ya. Cukup memuaskan kalau kita memang memiliki pohon pisang yang jumbo. Tapi kalau saya lihat ya, di pekarangan ini, bukan saya menanam ya, rata-rata itu pisangnya tuh kecil-kecil. Bukan hanya di pekarangan ini, di satu dusun ini pun juga rata-rata pisangnya kecil-kecil. Entah karena memang kebutuhan airnya yang kurang menyebabkan pisang itu kerdil, dan disebabkan sudah keluar dari jantung pisangnya keluar, dan mau tidak mau sudah mulai berproduksi pisang ya. Harganya itu atau bagaimana saya kurang tahu, tapi coba kita buktikan ya. Ini yang dekat dengan air hasilnya lebih jumbo, apalagi itu dengan dipotong seperti itu ya,
dipotong kurang lebih tingginya adalah setengah meter. Dan apalagi nanti coba saya buktikan lagi, kalau itu sudah siap panen, nanti saya wanti-wanti motongnya setengah saja, kok setengah, disisakan setengah meter. Nanti lalu kita coba berikan pupuk NPK ya, kira-kira nanti anakannya itu akan menjadi anakan yang jumbo atau tidak, kita buktikan bersama-sama. Dan ternyata ya, ketika saya melakukan percobaan di ini tanaman atau pohon mangga, itu malah menghasilkan pisang yang itu malah jadi berbunga. Itu ya, ada bunga pisang dan sudah mulai, kita tinggal tunggu saja sampai pisangnya tua baru kita panen. Nanti kalau ketika dipanen coba saya praktekkan ya, kira-kira hasilnya seperti apa, kita tunggu saja. Oke, seperti itu dulu untuk video kali ini ya, tentang tanaman pisang. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saya akhiri, salam tanduran subur, petani makmur.